hari ini yang kita baca di Siaga itu jumlah anggota kami kita tidak belum sampai 13.000. Nah, apakah kita mau tetap patuh pada anggaran dasar atau kita melihat kondisi? Dan sekali lagi anggaran dasar itu ditetapkan berdasarkan rapat umum anggota dan sudah dirubah di dalam amanat Mukernas gitu. Sehingga menurut saya kalau nanti keputusannya MK itu dinyatakan tidak sah gitu kan, cacat hukum, maka keputusan Mukernas kita lanjut dengan cacat hukum. Sekira tidak. Ya, dan ini adalah organisasi yang dimana yang menjadi pemutus terakhir juga rapat umum anggota. Dan saya masih yakin sepanjang kita tidak mempersoalkan dan kemudian seluruh kepengurusan di seluruh Indonesia mulai dari BPP, BPD dan BPC itu sudah mengamini, ya kita jalankan saja. Itu Bapak. Terima kasih. Oke, silakan saya kembalikan ke sekjen. Kalau Mukernas tidak dianggap sebagai pengganti amanat Muhammad, ada yang Munasus, ya silakan mau diapain lagi. Sebenarnya begini, kan itu sudah kita bahas pada waktu Munasus, tetapi aturannya memang harus dibahas di Munasus. Tetapi di Mukernas kita sudah bahas bahwa untuk uang pangkal itu demi untuk meringankan dan untuk merekrut anggota kita supaya tidak berat, supaya tidak apa, kita hilangkan. Itu kan kesepakatannya pada waktu itu. Terus dengan saya begitu, dan itu sudah diamini oleh seluruh Gapemisi Indonesia. Iya. Jadi semua ini kan nggak bisa pun kita semau kita bahwa betul bahwa kita akan merubah itu di Munasus, tetapi ya seperti kata Pak Tusan tadi bahwa KKK ini di belakang itu masalahnya memang bahwa kita udah bahas di Munasus, disetujui oleh teman-teman se-Indonesia pada waktu itu. Saya masih ingat tuh. Iya, bukan Mukernas. Sementara aturan yang mengatakan kita bahwa itu mesti berubah di Munasus. Jadi terserah sekarang. Kalau menurut saya, kita karena itu sudah diputuskan di Mukernas, ya sudahlah, ini kan kesepakatan kita bersama. Semuanya kan untuk organisasi dan untuk kepentingan juga, bukan masalah apa ya, untuk orang masuk organisasi kita itu kan tidak berat gitu. Itu masalahnya. Tapi kalau ada pendapat lain silakan. Ya. Baik tuh. Ya Pak Rozi, selamat bergabung. Walaupun Pak temponya Bu Messi. Nama sudah dulu. Oh iya. Baik Pak Bambang dan Pak. Oh silakan Pak Rozi. Jadi silakan. Ya silakan. Semua struktur pengurus PPP, PPP, izin ketua. Kayaknya kalau menarik ini, ini menghapuskan uang pangkal. Tadi ada sudah dipakai pada ditunggu uang pangkal yang paling rendah. Uang pangkal yang paling rendah itu berapa ya? Apakah waktu kita dulu itu diputuskan uang pangkalnya? Kalau tak diputuskan, kita gampang ini. Uang pangkal ada,
usaha ini hidup dan organisasi kita ini berjalan. Ini usulnya ketua. Terima kasih. Eko warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya Ada uang Maksudnya Tetap ada uang Pak. ini uang tertiga. Oke. oh ya. Dibukannya peluang, dibuka berapa apa. Oh Bila Ya diperlukan. kan? ya. Kalau uang minimum uang pangkalnya itu belum ditentukan supaya tidak melanggar ADART harus ada lompat, melanggar tidak melanggar ADART karena ada lompatan. Iya, lompatannya tidak buat dia. Masa keberatan juga kalau menurut dia. Kalau 5.000 lah ya. Atau rokok sebungkus lah kalau 5.000. Baik Pak Haji. Ya. Maksudnya sembunyi pada dasarnya untuk mendekati minimnya uang pangkal. Terima kasih. Ya tadi Pak Bambang menyampaikan itu pendapatnya adalah apakah dengan perubahan itu cukup dengan rapat anggota untuk bisa merubah dasar. Dan pemahaman Pak Bambang untuk merubah amanah itu ada Penasus, ya kan? Tapi muncul wacana ini karena dipandang perlu seluruh teman-teman daerah tergerus kita punya keanggotaan yang sampai data ada sampai 13.000. Bagaimana isinya untuk kita bisa menambah supaya teman-teman bisa mengurus karyanya. Maka dalam Munasus kemarin di Rakernas diminta supaya bisa ini hilangkan beberapa hal-halnya. Kemudian Pak Bambang mengusulkan bagaimana jika yang kelas kecil saja yang memang ada pada posisi 77% itu ada kelas kecil dibebaskan uang pangkalnya, kemudian klasifikasi menengah dan besar tetap ada uang pangkalnya. Mungkin nilai nominalnya jika terlalu besar itu bisa kita tumpuk untuk mengurangi supaya juga tidak menabrak rambu-rambu ADART yang diharapkan oleh Pak Bambang. Nah, saya pikir ini dua kepentingan yang harus kita taati bersama. Kalau pendapat saya, ya yang sampai oleh Pak Ruslan itu ya sepakat saja. Tapi mari kita buka anggaran dasar kita atau rumah tangga kita. Jika itu memang termaktub dalam ADART bahwa dengan cukup berapapun anggota bisa mengambil keputusan merubah anggaran dasar itu, ini kita harus berjalan karena ini sudah keputusan mukernas. Saya pikir begitu Pak Bambang hari ini pasal berapa itu ya Pak Bambang? Itu di pasal 11 ayat 4. ART ya? ART 11 ayat 4. Ya, ayat 4 ini membayar dan saya bunyikan ya. Kewajiban anggota, setiap anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban untuk satu, mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dua, tunduk pada peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi nama baik organisasi kode berkata. Yang keempat, membayar uang pangkal dan iuran. Membayar uang pangkal dan iuran ada juga saran daripada Pak Oji tadi itu, dan di sini tidak menunjukkan nilai. Ya kan? Nilai itu tidak atur pada para PO. Ya. Kalau untuk penetapan besarnya itu diatur dalam penetapan, tetapi jika saya simulasi itu kan memang disebutkan angka berapa gitu. Tapi maksud saya jangan merubah struktur, ada uang pangkal iuran itu tetap ada. Tapi nilainya kita bisa buat melalui kecil mungkin yang tidak memberatkan, tapi struktur itu masih tetap ada sehingga tidak isinya sama sih memberatkan. Kan supaya tidak memberatkan karena itu isinya, karena itu uang pangkal bisa tambah kecil mungkin yang tidak memberatkan, itu aja Pak. Jadi kita tidak uang pangkal itu tetap ada. Oke, Pak. Baik Pak Bambang, Ya. usulnya kita terima dan kita pertimbangkan. Ya, Oke. apa yang dikatakan oleh Bambang Arya itu sama dengan apa yang dikatakan Pak Rozi, bahwa uang pangkal itu jangan sembarangan, kira-kira gitu. Ya udah sepakat bahwa uang pangkal tetap ada karena itu ada dalam ADART kita, tetapi besarannya tidak ditentukan dengan, karena begini biasanya Masih betul ditambahkan satu
masukan bahwa kalau ada daerah, sebab kan Juklat ini hanya payung, kemudian kan dia buat Juklat di daerah lagi, dia menetapkan uang pangkalan ini urusannya dia besarnya, cuma di dalam pasar kita masukin, biar nggak panjang-panjang gitu. Kita main pasar bahwa kita sudah. Ada perbedaan Pak, itu anggota lama dan anggota baru itu ada perbedaannya Pak. Udahlah Bang, kita sudah paham Bang. Oke, tinggal ditambahkan kok 4 kata selesai. Siap. Lanjut pertanyaan kedua Bang. Yang kedua Pak, gini tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa keanggotaan itu masa berlakunya kalau dulu itu kan Januari sampai Desember, tetapi yang untuk sekarang di mana dia daftar berakhir pada saat 1 tahun kemudian kan gitu ya? Halo. Iya. Nah, jadi artinya begini, ketika kita tanyain berapa jumlah anggota tahun 2010 gitu misalnya. Kalau dulu bisa menjawab Pak, begitu Januari kita bisa menjawab. Tapi kalau sekarang misalnya Mbak akan datang berapa anggota KPC tahun 2024, kita pasti tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena masanya berlakunya itu kan dengan waktu di antara tahun 2 tahun dulu kita Nggak bisa. jadi itu mana hari tahun untuk masanya 1 tahun Pak. Saya kalau kita misalnya pada tanggal 1 Juli 2024 misalnya, mungkin pada tahun 2025 waktu itu jumlah anggota 10 gitu. Seperti pada bulan Juli ditanya lagi tahun yang sama berapa anggota pada tahun 2010 pada bulan Juli masih berubah kalau tidak didapati Pak. Ini era digital Bos. Masya Allah. Per tahun tahunnya itu tadi karena Bulan Juli berapa? tidak tahun saya. Oke, Pak Bambang. Kalau itu alasannya sekarang era digital. Yuk masuk Januari, musim Februari, masuk Maret, setiap tahun bisa kita update. Yang menjadi problem kita itu adalah apabila kita mengurus Januari dan berakhir Desember, bagaimana teman-teman yang mengurus yang supaya di bulan Oktober kebetulan kita ingin mendapat pekerjaan, otomatis KTA-nya hanya berlaku 3 bulan. Maka anggota yang mengurus di bulan Oktober tahun ini, KTA-nya itu berakhir pada Oktober 2024. Nah, pendataannya memang kan itu software sistem kan. Saya pikir dengan era digitalisasi ini sangat bisa kita update jumlah anggota kita itu. Ya. Itu sepakat ya, sepakat itu artinya Saya mau bicara historikal. Historikal itu siapapun yang menanyakan anggota misalnya per tahun, ketika dulu ditanya Januari itu kita bisa menjawab berapa tahun yang 2000 gitu. Kalau untuk ke depan kan pasti tidak bisa karena tadi pendaftaran dan masanya itu tidak akhir tahun kan gitu ya. Itu aja sih. Apa yang susahnya jika orang bertanya? Jika orang bertanya pada bulan Februari tinggal kita buka di sistem. Di Februari berapa anggota yang terregistrasi? Orang bertanya di bulan Mei tinggal kita buka di berapa registrasi. Ya. Maksudnya gini deh, kadang-kadang orang atau pihak luar pun kalau menanyakan ke KPI, berapa sih jumlah anggota KPI tahun 2023 misalnya? Bisa. Kita menjawab Pak. Bisa dong. Kenapa tidak bisa? Kita potong Desember. Tinggal kata potong Desember, kita potong Desembernya aja. Toh juga sekarang ini kita kamuflase semua aja. Kita selalu kirim 40.000 dulu. Nggak pernah 300.000. Padahal anggota ini kan 300.000. Nah, miris ya 300.000 ini. Kalau misalnya kita itu tadi pada tahun yang sama, ya tahun yang sama bulan Juni, anggotanya 2.000 gitu. Jadi kan bulan Juli kita lihat tahun yang sama juga. Misalnya bulan Juli saya tanya, lalu 1 bulan kemudian saya tanya, kemarin katanya 10, sekarang kita Bang, kita di era digital sayang. Bang, kita di era digital. Jadi namanya nanya itu langsung masuk ke web BPP Gapensi langsung muncul. Nah kemudian historical datanya kita cut off di setiap Desember. Apa nggak bisa begitu? Kita di era digital bos. Iya tahu Pak. Jadi jangan dipersoalkan. Kalau mau bicara tentang historical jumlah anggota 10 tahun terakhir ini kita bisa munculin semua gitu.
Dengan merubah masa berlaku, kita tinggal cut off itu 31 Desember. Kalau di hari ini dia tanya jumlah anggota 13.000, besok dia tanya kok tinggal 11.000. Nah, yang 2.000 belum daftar ulang kan selesai. Ya, kalau itu memang seperti itu, cuman itu aja Pak, dari yang baik kita mulai dari awal, ketika dia buat tanya pada tahun yang sama itu pasti tidak konsisten juga, itu aja. Cobalah belajar digital sedikit, bos. Ada kaitannya dengan gini Pak, itu persyaratan pengurus maupun persyaratan calon kelompok itu kan masih yang 3 tahun itu yang selama ini berlangsung pengalaman 3 tahun sudah berlangsung 2002-2023. Tapi yang anggota kita sekarang sudah sekarang 2021. Kita mau berlakukan ya apanya? Bukan jumlahnya, enggak. Di dalam beberapa minggu yang kita zoom. Ya, Oke, Pak Maman, nanti ini habis sebelum kita berangkat ke NTB, habis pulang ke NTB, nanti kita lakukan lagi rapat Zoom koordinasi dengan daerah karena jumlah ini mau tidak mau harus kita jalankan pada tahun 2024. Apakah diberlakukan ini nanti kita menanyakan teman-teman. Tapi yang jelas perasaannya memang beberapa kali pertemuan teman-teman di daerah itu mereka menanyakan tidak ada yang mengurus KTA-nya jika waktu tinggal separuh 2-3 bulan dalam jumlah waktu tinggal 3 bulan dan sebagainya. Nanti akan kita menjadi bersama rapat juga ini Pak Bambang kita silakan juga. Baik Ketua Umum, masih ada teman-teman tanggapan dari pembahasan terhadap jumlah KTA ini? Ini